Kakak. Boleh minta waktunya nggak nih? Boleh dong. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, nama kakak siapa? Nama gue Gilang dari kelas 12-3. Oke Kak Gilang, salam kenal. Mau tanya-tanya nih sedikit terkait pinjol dan judi online. Yang Kak Gilang tahu seputar pinjol dan judi online itu apa sih? Jadi kalau pinjol tuh kita meminjam lewat aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, syarat-syarat pinjol tuh kita harus punya KTP, berusia 18 tahun. Nah, kalau misalnya judi online tuh kita memainkan permainan yang ada di website dengan cara deposit lewat Chrome atau Google gitu. Oke. Oh gitu. Terus pernah gak sih Kak Gilang punya ketertarikan buat main judi online atau pinjol? Yang pastinya pernah dong, kan kita punya masa-masa sulit yang ekonomi kita sedang turunnya atau enggak. Jadi saya berpikir gimana caranya untuk mendapatkan uang dengan secara instan. Mungkin dengan cara pinjau ataupun judi online. Nah, jadi kayak saya punya ketertarikan tuh karena mungkin faktor lingkungan saya, karena teman-teman yang pernah melakukan pinjol dan judi online. Oke Kak, ada nggak sih tips and trick dari Kak Gilang supaya terhindar dari pinjol judi online? Nah, kalau misalnya untuk tips and trick, mungkin dari saya dengan cara menabung sih. Jadi kita tuh jangan terlalu boros gitu. Di saat kita boros, kita terus kita gak punya uang, kita harus larinya ke pinjol dan judi online. Jadi kita harus rajin-rajin menabung. Jika saat tidak ada uang, kita bisa membobol uang tabungan kita. Nah, terus juga faktor lingkungan. Kita jangan termasuk dalam lingkungan pergaulan bebas, lingkungan yang gak bener lah. Jadi kita jangan sampai termasuk ke lingkungan itu. Oke, makasih Gilang untuk tips and triknya. Silakan Kak Gilang beraktivitas kembali dan mohon maaf pengambil waktunya. Makasih Kak Gilang. Sama-sama. Nah, jadi tips and triknya guys. Semoga tips and trik dari Kak Gilang bisa bermanfaat untuk kita semua. Kakak, boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Sebelumnya nama kakak siapa? Perkenalkan, aku Alia Aurelia dari kelas 11. Jadi gini kak, kami mau nanya, kakak pasti udah gak asing nih sama pinjol dan judi online. Nah, apa sih yang kakak tahu tentang seputar pinjol dan judi online? Jadi menurut aku pinjol dan judi online itu adalah suatu hal yang berkaitan. Kayak kenapa berkaitan? Karena kalau misalkan seseorang udah tertarik mengikuti judi online, pasti di kedepannya itu mereka akan ikut-ikutan buat pinjol juga. Karena kalau misalkan mereka main judi online itu kan nantinya mereka butuh uang dan pasti larinya bakal ke pinjol gitu. Kalau kakak sendiri punya ketertarikan nggak buat main judi online atau pinjol? Kalau aku sendiri tentunya nggak punya ketertarikan sama sekali untuk judi online ataupun pinjol. Karena kenapa? Kalau misalkan kita pun punya permasalahan keuangan, pasti kalau misalkan solusinya dengan cara ngikut judi online ataupun pinjol, itu malah memperburuk keadaan finansial kita, bukannya memperbaiki permasalahannya. Dari kakak ada gak sih upaya-upaya terhindar dari pinjol dan judi online? Kalau menurut aku beberapa upaya yang bisa kita lakuin itu, yang pertama kita bisa blokir seluruh akses judi online sama pinjol yang kita temui, kayak misalkan di sosial media gitu kan biasanya banyak ya. Terus kita juga harus bisa memegang prinsip kalau misalkan pinjol sama judi online itu nggak baik. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang ngajak-ngajak juga, kita harus bisa tegas untuk berkata tidak untuk gak ikut-ikutan judi online sama pinjol. Gitu. Makasih ya kak. Iya, Saya kak, maaf ganggu waktunya kak. Iya. Kak. Ya. Kenapa? Boleh minta waktunya sebentar ya? Ya boleh. Kenapa? Sebelumnya kenalkan, nama aku Naufal. Aku Nadia. Nama kakaknya siapa? Saya Agit. Nih, jadi pasti kan kakak udah nggak asing kan ya sama judi online atau pinjaman online. Ya. Ya, kakak tahu nggak sih tentang pinjaman online atau judi online itu apa? Oke, kalau menurut saya judi online itu ya pinjaman dulu aja, pinjol lah. Pinjol itu kan singkatnya di pinjaman online. Nah, kalau dari saya pribadi ya pinjaman itu kan pasti ada bunganya ya segala macam. Nah, terus ya bedanya pinjaman online sama pinjaman biasa. Kalau pinjaman biasa contohnya misalkan kita minjam ke bank gitu kan. Nah, kita minjam ke bank. Nah, kalau online ini lah otomatis kita secara daring. Jadi pinjaman online itu kan dari sesuatu aplikasi gitu ya. Banyak kan aplikasi-aplikasi sekarang kayak mungkin salah satunya ada deh Play Store, nggak usah disebutin kayak. Nah, terus menurut saya
Judi tadi baru pertama ya pinjam online ya. Yang kedua judi online. Judi online ya sebagaimana kita ketahui tanpa online pun judi itu kita dari dulu udah semarak mungkin gitu ya beritanya. Gak hanya dari online. Kalau sekarang mungkin emang zamannya maraknya tentang judi online, jadi emang kebanyakan berita-berita yang disebarluaskan itu tentang judi online-nya gitu kan. Terus jadi dari judi ini ya kita tahulah kita sebagai orang Islam gitu ya. Judi ini dari dulu itu kita ketahui itu haram. Udah sama Allah Subhanahu wa taala juga dilarang gitu sebagai kita umat Islam untuk berjudi. Apalagi sekarang maraknya itu tentang judi online. Nah, itu sama juga kan ya, lewat website, lewat aplikasi dan lain hal sebagainya. Kalau misalkan ditanya mana yang lebih parah antara pinjaman online sama judi, kalau menurut saya judi gitu ya. Karena pinjaman ini ya walaupun haramnya itu dalam Islam juga karena ada bunganya. Tuh, Allah Subhanahu wa taala juga melarang juga sebetulnya kayak kita sosialisasi transaksi yang ada bunganya segala macamnya itu masuknya ke dalam kalau dalam ilmunya itu disingkatnya maghrib, maisir, gharib sama riba gitu kan ya. Nah, kalau dari sebagai pandangan orang Islam gitu, kita juga kan belajar ya tentang ilmu agama, ada larangannya. Larangannya itu kalau nggak salah Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya, bentar saya lupa. Searching dulu sebentar ya, boleh. Oke, yang bunyinya kalau dari Islam melarang kita judi online dan lain sebagainya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi sebagai pandangan keagama kita sebagai orang Islam itu sama Allah Subhanahu wa taala dilarang kayak gitu judi online dan pinjaman karena ada bunganya kayak gitu. Dari kakak ada gak sih kayak ketertarikan buat ikutan judi online atau pinjaman online? Wah, kalau dari saya pribadi sih alhamdulillah yang gak ada sama sekali. Apalagi judi gitu, emang judinya parah. Kalau misalkan masalah pinjam ya, mungkin kalau masalah pinjam ini kalau disandingkan sama judi masih lebih lebih better yang pinjaman lah daripada judi. Kalau judi memang sudah parah haramnya, dosanya kita sebagai umat Islam sudah tertulis gitu, tercatat. Kalau pinjaman itu karena memang kita makhluk sosial gitu ya. Terkadang misalkan kita udah dewasa gitu, kita udah kerja, pasti kita terkadang ada kebutuhan gitu. Ada aja kita kayak butuh pinjam segala macam gitu kan. Tapi asalkan kalau saran dari saya misalkan pinjam kayak gitu jangan kayak lewat aplikasi ataupun website tertentu, mendingan kayak langsung ke bank. Ya, yang paling aman itu kita pinjamnya itu boleh ke bank syariah yang emang syariatnya itu didasari oleh agama Islam gitu. Insya Allah jadi akan aman gitu daripada kayak pinjam-pinjam ke website atau aplikasi yang lain dan bank-bank yang belum tentu tidak ada bunganya. Kebanyakan bank lain itu selain yang syariah, bank syariah itu ada bunganya kayak gitu. Gak ada ketertarikan terhadap judi sih. Kalau pinjaman mungkin better lah ada ini kalau kita butuh gitu kan ya. Kakak punya nggak sih tipsnya buat nggak ikutan kayak begituan? Tips dari saya ya, kalau dari saya pengalaman saya pribadi ya, yang pertama kita dari kecil ya utamakan kita belajar tahu kayak ilmunya, kayak bahayanya judi. Apalagi kan nggak hanya Islam kok agama yang melarang kayak judi kayak gitu dan lain sebagainya. Agama-agama lain saja pasti ada yang melarang gitu. Karena memang perbuatan judi ini ya konteksnya udah diharamkan gitu lah, dilarang sama Tuhan yang Maha Esa gitu sebagai agama yang lain kayak gitu. Terus tips dari saya juga ya lingkungan yang pertama dari kecil, kita jangan terlalu di ruang lingkup yang mungkin dewasa atau mungkin bahasanya bandel gitu kepada anak-anak, apalagi yang memang ketika kita kecil terus kita misalkan salah pergaulan gitu ke teman-teman yang udah dewasa terus kayak mungkin udah ngerti judi-judi segala macam, terus kita kan otomatis kalau secara kita dari lingkungan, kalau kita dari kecil alurnya bakal ngikutin gitu ke yang ngajakin kita gitu yang udah dewasa kayak gitu sih salah satunya. Jauhi pergaulan yang sesuaikan pergaulan dengan lingkungan kita gitu, jangan sampai salah bahasanya salah kaprah gitu, jangan sampai kayak gitu. Terus perbanyak juga kayak kita dalamin agama kita gitu, masing-masing orang kan ada agamanya masing-masing gitu ya, kita perdalam ilmunya di agama kayak gitu. Kayak lagi ya tipsnya ya, salah satunya mungkin jangan terinian aja deh, jangan kayak pengen kepo gitu jadi kayak gimana. Kita harus juga berdewasa lah kalau kita berjudi dan lain sebagainya. Misalkan kita kan judi itu kayak
Misalkan kita taruhan gitu ya. Nah, taruhan kan kita kalau kita nggak dapet, kita yang rugi, kita malah kan rugi kan, nggak dapat untung. Ya kalau menang ya untung gitu kan. Nah tapi isinya ya kalau dari psikologinya itu benar-benar merugikan kita gitu. Jadi lebih baik dihindari aja, ngapain gitu, maksudnya gabut gitu. Kalau dari pribadi ya kayak gabut sih, ngapain kayak gitu sih, gak usah, pokoknya jangan sampai ini dari itu, balik lagi ke diri kita aja sih kayak gitu. Ada lagi di Oke Kak, makasih. ya sama-sama. Kalau memang cukupkan, saya cukupkan juga, terima kasih. Iya, Kak. Halo teman-teman, itulah pendapat dari Sobat Semarang terkait pinjol dan judi online. Jadi, Judi dan pinjaman online semakin banyak dengan kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan kecanduan dan kerugian finansial. Rendahnya literasi keuangan membuat remaja rentan terhadap kedua aktivitas ini. Proyek Bangunlah Jiwa Raga ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan bahaya ini dan memberikan solusi praktis. Seperti menabung agar remaja dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan terhindar dari dampak negatif. jadi teman-teman yang dari pinjol dan judi online, sekian dari kelompok P5 Konoha 12 kelas 12-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.